Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Irhamna Fitri Arum. Tayyib, sobahal khair. Kaifa halukum? Naam, wal'an nata'allam anil usrati. Baik, kita akan belajar mengenai tema al-usrati, keluarga. Di sini ada sebuah percakapan di mana saya akan membaca serta menjelaskan makna dari percakapan tersebut. Baik, simaklah dan dengarkan baik-baik. Ali, Assalamualaikum. Amar, Waalaikumsalam. Ali, hadhihi suratu usrati. Ini foto keluarga saya. Amar, Masya Allah, man hadha? Masya Allah, siapa ini? Ali, hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Ini ayah saya bernama Adnan dan dia seorang insinyur. Amar, wa man hadhihi? Dan siapa ini? Ali, hadhihi walidati Sa'idah wahia tobibah. Ini ibu saya bernama Sa'idah dan dia seorang dokter. Amar, wa man hadha? Dan siapa ini? Ali, hadha akhi Isa wa huwa talib. Ini saudara laki-laki saya bernama Isa dan dia seorang murid. Amar, wa man hadhihi? Dan siapa ini? Ali, hadhihi ukhti Ablah wa hiya muallimah. Ini saudara perempuan saya bernama Ablah dan dia seorang guru. Wa hadha jaddi. Dan ini kakek saya. Wa hadhihi jaddati. Dan ini nenek saya. Amar, Masya Allah. Tayyib. Di sini ada al-mufradat. Al-mufradat artinya kosakata. Tayyib, surah. Suratun artinya gambar atau foto. Usratun, keluarga. Jaddun, kakek. Jaddatun, nenek. Muallimatun, guru perempuan. Tolibun, murid laki-laki. Walidatun, ibu. Walidun, ayah. Muhandisun, insinyur. Syajaratun, pohon. Ammun, paman. Ammatun, bibi. Ibnun, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Tobibatun, dokter perempuan. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Di sini ada sebuah percakapan lagi masih mengenai tema keluarga, kan tapi di sini berbeda dengan percakapan seperti yang tadi. Baik, saya akan membaca serta menjelaskan makna dari percakapan tersebut. Simaklah dan dengarkan baik-baik. Hadza adzanul fajr. Ini azan subuh atau fajar. Al-ab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal alwad? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana anak-anak? Ayahnya tadi bertanya. Kemudian ibunya menjawab, Sa'dun fil hamami yatawadda. Sa'dun sedang di dalam kamar mandi. Dia sedang berwudu. Al-ab, wa aina Sa'id? Dan di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id di dalam ruangan, dia sedang membaca Al-Qur'an. Al-ab, wa aina Sa'idah? Dan di mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah di tempat sholat sedang sholat.
Al-ab, aina al-mi'taf? Sa'dun, hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Ayahnya tadi bertanya, aina al-mi'taf? Di mana mantel? Kemudian anaknya Sa'dun menjawab, hadha huwa al-mi'taf. Ini dia mantelnya, ya walidi, wahai ayahku. Al-ab, wa aina an-nadharah? Dan di mana kacamata? Sa'id, anaknya Sa'id menjawab, hadhihi hiyan nadharah. Ini dia kacamatanya, ya walidi, wahai ayahku. Al-ab, hayya bina ilal masjidi. Ayo kita pergi ke masjid. Sa'dun wa Sa'id, hayya bina. Ayo. Tayyib. Di sini ada al-mufradat. Kosakata masjidun, masjid, musalla, tempat sholat, Al-Quran, Al-Quran, hayya bina. Ayo kita. Nadharatun, kacamata, mi'tafun, mantel, gurfatun, ruangan, hamamun, kamar mandi, yatawaddo, berwudu untuk dia laki-laki, yaqra'u, membaca untuk dia laki-laki, yusolli, sholat untuk dia laki-laki, ummun, ibu, abun, ayah, adzan, adzan, al-fajr, subuh atau fajar, aulad, anak-anak. Lanjut. Di sini ada al-misal, yaitu contohnya. Aina mi'taf? Di mana mantel? Hadza huwal mi'taf. Ini dia mantelnya. Hadza artinya ini, huwa artinya dia laki-laki. Hadza dan huwa merupakan kata yang dapat digunakan untuk kalimat muzakkar atau kata yang tidak ada tak marbutohnya. Apa itu tak marbutoh? Tak marbutoh itu berbentuk seperti lingkaran yang saya tunjuk seperti ini. Berbentuknya seperti lingkaran atau bulat dan di atasnya terdapat titik 2. Seperti ini. Kemudian apa perbedaan tak marbutoh dengan tak taknis? Tak taknis itu merupakan huruf setelah ba, yaitu ta. Jadi ta, huruf setelah ba itu ta. Ta itu merupakan tak taknis. Dan tak marbutoh itu berbentuk bulat dan ada titik 2 di atasnya. Jadi kita harus bisa membedakan tak taknis dan tak marbutoh. Di sini yang saya jelaskan yaitu tak marbutoh. Tak marbutoh, jika kalimat muzakkar itu kalimat yang di belakang huruf terakhirnya tidak terdapat tak marbutoh. Seperti contohnya, di mana kita bisa mengetahui kalimat itu muzakkar atau tidaknya? Di sini kita contoh al-mi'taf. Al-mi'taf, huruf terakhir al-mi'taf itu merupakan fa. Fa ini merupakan huruf terakhir, bukan tak marbutoh. Jadi di sini tidak terdapat tak marbutoh pada huruf terakhir al-mi'taf. Berarti di sini termasuk muzakkar. Jadi harus lebih kita pahamin, kalimat muzakkar atau kata muzakkar itu lebih dominan untuk pelaku itu laki-laki. Lebih dominan untuk laki-laki. Muzakkar. Dan untuk menggunakan
menggunakan hadza dan huwa ini bisa digunakan untuk kalimat atau kata yang termasuk muzakkar. Selain itu tidak bisa digunakan. Ini rumusannya ya. Jadi harus kita lebih memahami untuk penggunaannya sendiri. Jadi al-misal ada contoh lainnya, ainal ghurfa? Di mana ruangan? Hadhihi hiyal ghurfa. Ini dia ruangannya. Hadhihi artinya ini dan hiya artinya dia perempuan. Hadza dan hadhihi sama-sama mempunyai makna ini, akan tetapi dalam penggunaannya ini mereka berbeda. Untuk hadhihi dan hiya bisa digunakan untuk kalimat muannas atau kata yang ada tak marbutohnya. Berarti kata yang terdapat pada huruf terakhirnya terdapat tak marbutoh itu bisa menggunakan hadhihi dan hiya. Di mana kita bisa mengetahuinya? Seperti contoh kata al-ghurfah. Al-ghurfah ini kita bisa mengetahui setelah huruf fa itu ada huruf tak marbutoh. Nah, jadi huruf terakhirnya ini merupakan tak marbutoh. Jadi pada huruf terakhir ini menandakan bahwa kata atau kalimat ini merupakan muannas dan harus menggunakan hadhi dan hiya. Tidak bisa menggunakan hadza dan huwa karena di sini dalam penggunaannya berbeda. Jadi muannas ini lebih dominan ke perempuan dan muzakkar tadi lebih dominan ke laki-laki. Kita harus ingat muzakkar lebih dominan ke laki-laki dan muannas lebih dominan ke perempuan. Jika muzakkar itu tidak terdapat tak marbutoh pada huruf terakhir sebuah kata atau kalimat, jika muannas itu terdapat atau ada tak marbutoh pada huruf terakhir sebuah kata atau kalimat. Dan penggunaannya pun hadza dan hadhihi itu berbeda ya. Sekali lagi kita ingatkan, hadza untuk muzakkar, huwa untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas, hiya untuk muannas. Lanjut al-mithal. Aina Sa'id? Ada contoh selanjutnya, ini aina Sa'id? Di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id di dalam ruangan, dia sedang membaca Al-Qur'an. Contoh di bawahnya ada lagi aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idah fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Sa'idah di dalam ruangan, dia sedang membaca Al-Qur'an. Di sini terdapat kesamaan untuk pekerjaannya, yaitu membaca Al-Qur'an, akan tetapi di sini perbedaannya laki-laki dan perempuan. Lanjut, di sini untuk lebih jelas ada huwa. Huwa kita sudah mengetahui artinya dia laki-laki. Huwa dia laki-laki. Kemudian untuk fi'lulnya sendiri atau kata kerja seperti yatawaddo, yusolli, yaqra. Ini untuk kata pertamanya, huruf pertamanya harus kita ketahui di sini menggunakan ya. Baik, di sini kita menggunakan ya pada huruf pertama. Untuk kata kerja pada huwa atau dia laki-laki. Yatawaddo artinya dia laki-laki sedang berwudu. Yusolli artinya dia laki-laki sedang sholat. Yaqra artinya dia laki-laki sedang membaca. Jadi untuk penggunaannya harus seperti ini. Setiap kata kerja untuk huwa
harus huruf pertamanya huruf ya. Dan untuk selanjutnya ini ada di bawahnya ini, yaitu untuk profesi seperti tobibun, dokter, mudarrisun, guru, muhandisun, insinyur, talibun, murid. Di sini untuk huwa kita telah mengetahui bahwa ini memang untuk laki-laki. Selain ini nggak ada ya. Untuk perempuan hiya. Nanti kita jelaskan untuk yang hiya. Untuk yang huwa, tobibun berarti dokter laki-laki, mudarrisun guru laki-laki, muhandisun insinyur laki-laki, talibun murid laki-laki. Di sini pada huruf terakhirnya kita tidak menemukan tak marbutoh. Berarti di sini harus digunakan untuk laki-laki, bukan perempuan. Lanjut, hiya. Di sini artinya dia perempuan. Untuk kata kerjanya sendiri sama seperti kata kerja pada huwa. Di sini tatawaddo, tusolli, takra'u. Tatawaddo artinya dia perempuan sedang berwudu, tusolli artinya dia perempuan sedang sholat, takro artinya dia perempuan sedang membaca. Di sini untuk hiya, untuk pelaku perempuan, dia perempuan. Untuk kata kerjanya sendiri, huruf pertamanya harus menggunakan ta. Oke, ini ta. Harus menggunakan ta. Nah, disinilah yang dinamakan tak taknis itu seperti ini pada huruf pertamanya. Ini tak taknis ya namanya. Jadi untuk hiya huruf pertama harus menggunakan tak pada setiap kata kerja. Berbeda seperti huwa tadi, huruf pertamanya harus menggunakan ya. Jika hiya huruf pertamanya menggunakan tak. Jadi yang harus dirubah pada huruf pertamanya. Baik, jadi untuk bawahnya yaitu lebih ke profesi. Profesinya sama seperti huwa. Tapi untuk kita lebih mengetahuinya perbedaannya ya. Tobibatun, dokter perempuan, mudarisatun, guru perempuan, muhandisatun, insinyur perempuan, tolibatun, murid perempuan. Di sini perbedaannya jika huwa tadi akhir katanya tidak terdapat huruf tak marbutoh. Untuk hiya akhir katanya seperti tobibatun, tun, akhir katanya ini terdapat tak marbutoh. Jadi untuk hiya setiap akhir katanya pasti terdapat tak marbutoh pada setiap profesi ini. Lanjut. Sini hadza ini huwa, dia laki-laki. Di sini kita lebih mempelajari untuk benda atau tempat. Seperti al-mi'taf, al-masjid, al-musalla. Al-mi'taf artinya mantel, al-masjid artinya masjid, al-musalla artinya tempat sholat. Al-mi'taf kita mengetahui bahwa huruf terakhir al-mi'taf itu sama sekali tidak ada huruf tak marbutoh. Akan tetapi huruf terakhirnya huruf fa. Jadi di sini kita bisa menggunakan hadza dan huwa. Al-masjid sama huruf terakhirnya huruf dal, bukan huruf tak marbutoh. Al-musalla sama saja huruf terakhirnya tidak terdapat huruf tak marbutoh. Jadi ini yang bisa digunakan untuk hadza dan huwa. Akhir katanya harus tidak ada yang namanya tak marbutoh.
Dan di sini ada untuk pelaku atau orang yang biasa terdapat sebutannya dalam sebuah keluarga. Di sini seperti abun artinya ayah, walidun sama ayah, jaddun kakek, amun paman, ibnun anak laki-laki. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, huwa ini lebih ke kata atau kalimat muzakkar, dan muzakkar pun lebih dominan ke laki-laki, pada pelaku laki-laki. Pasti kita ketahui abun merupakan sosok laki-laki, ayah merupakan sosok laki-laki, walidun sama saja, ayah juga pasti sosok laki-laki, jaddun kakek sosok laki-laki, amun paman merupakan sosok laki-laki, dan ibnun itu merupakan anak laki-laki. Jadi sudah jelas di sini pelakunya atau orangnya ini laki-laki. Jadi jelas muzakkar ini lebih dominan ke laki-laki. Lanjut di sini ada hadhihi artinya ini, hiya artinya dia perempuan. Untuk benda atau profesinya di sini an-nadharatun artinya kacamata, al-muhandisatun insinyur perempuan, atau bibatun dokter perempuan. An-nadharatun di sini kita ketahui bahwa akhir katanya hurufnya yaitu tak marbutoh. Jadi untuk penggunaan tak marbutoh ini yaitu bisa disebut dengan mu'annas dan bisa menggunakan hadi dan hiya. Sini jelas terdapat tak marbutoh pada huruf terakhir kata tersebut. Seperti an-nadharatun, al-muhandisatun, atau bibatun, pada akhir katanya terdapat tak marbutoh. Baik, di sini untuk pelakunya atau orangnya sama seperti hadza dan huwa tadi. Di sini lebih dominan ke perempuan. Pasti kita tahu bahwa ummun ibu itu merupakan perempuan, walidatun sama ibu merupakan sosok perempuan, jaddatun yaitu nenek merupakan sosok perempuan, ammatun yaitu bibi merupakan sosok perempuan, dan ibnatun yaitu anak perempuan. Sudah sangat jelas bahwa pelaku tersebut ummun, walidatun, jaddatun, ammatun, dan ibnatun merupakan sosok perempuan. Dan di sini lebih dominan pada mu'annas, dan mu'annas pun lebih dominan untuk perempuan pada pelaku. Dan untuk kalimat atau kata, huruf terakhirnya harus terdapat tak marbutoh. Jadi mu'annas pun harus menggunakan hadhihi dan hiya, bukan hadza dan huwa. Saya ingatkan sekali lagi, hadza dan huwa merupakan untuk digunakan pada kalimat muzakkar atau kalimat yang tidak terdapat pada huruf terakhirnya yaitu tak marbutoh. Yang tidak ada tak marbutoh pada huruf terakhir pada sebuah kata atau kalimat itu berarti muzakkar, dan lebih dominan untuk pelaku laki-laki. Untuk hadza dan huwa merupakan muzakkar, digunakan untuk muzakkar. Ingat, muzakkar digunakan pada
hadza dan huwa. Untuk hadihi dan hiya ini digunakan untuk kalimat muannas. Muannas itu kalimat atau kata yang huruf terakhirnya terdapat tak marbutoh. Berarti kata terakhir itu terdapat tak marbutoh. Itu berarti muannas. Dan pelakunya dominan perempuan. Ingat, perempuan pelakunya dan disebut untuk muannas dan bisa menggunakan hadihi dan hiya. Syukron ala ihtimamikum. Ma'an najah fi amalina, ma'an najah fil mustaqbalina. Syukron, afwan, thumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.